Halo semuanya, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Saya doakan semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di kesempatan kita kali ini, kita akan bahas suatu materi yang sangat menarik. Apakah materinya tersebut? Tapi sebelum kita lanjut ke materi tersebut, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini dan share ke teman-temannya agar video ini berguna bagi orang banyak. Materi yang akan kita bahas kali ini itunya mengenai fungsi komposisi. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari Anda sudah sering dengar kata fungsi dan komposisi. Nah, fungsi itu kalau dalam matematika artinya itunya mengenai dua buah himpunan yang saling berhubungan. Nah, misalnya ada himpunan A. Nah, himpunan A seperti ini. Lalu ada juga himpunan B. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi dia saling berhubungan. Nah, sebelum kita masuk ke mengenai komposisi tersebut, saya akan jelaskan. Dalam suatu fungsi ada dikenal dengan namanya domain, kodomain, relasi, dan yang terakhir rank. Jadi dia ada 4. Domain itu yang mana? Domain itu adanya daerah asal. Kodomain itu yang mana? Kodomain ini seperti ini. Ya. Lalu relasi itu apa? Nah, relasi itu adalah hubungan seperti ini yang saling dihubungkan. Lalu kalau rank yang mana? Rank itu adalah kata artinya hasil. Jadi hasil dari suatu hubungan. Jadi misalnya himpunan A dengan himpunan B, maka dia menghasilkan suatu fungsi. Nah, fungsi itu dinamakan yang mana? Kalau dia digabungkan kedua-duanya, itu dinamakan fungsi komposisi. Jadi kalau dalam kehidupan sehari itu, kalau yang sering kita dengar itu misalnya seorang ayah dan ibu melakukan suatu hubungan suami istri, dia menghasilkan seorang anak. Itu namanya dikenal dengan suatu fungsi. Udah paham kan? Nah, untuk lebih jelasnya akan jelaskan di videonya. Ini ada 2 part. Ada part pertama itu mengenai fungsi komposisi, dan ada nanti part keduanya mengenai fungsi inverse. Bagaimana cara penyelesaiannya kedua-duanya tersebut? Tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya. Oke? Satu, fx sama dengan 2x ditambah 3, lalu gx sama dengan x dikurang 5. Ingat, dalam komposisi ada namanya dikenal dengan seperti ini, tanda seperti ini, lingkaran kecil di tengah. Nah, kalau ada pertanyaan gini, ditanya f bundaran g x, maka hasilnya berapa? Lalu kalau g bundaran f x, itu hasilnya berapa juga. Nah, jadi bacaan ini adalah bundaran. Oke. Nah, kita jawab untuk soal nomor 1. Kita jawab nomor 1 untuk f bundaran g. Cara penyelesaiannya x sama dengan, ya udah kita masukkan f g x. Nah, kita masukkan nilai g dulu. Berarti f nilai gx berapa tadi? X dikurang 5. Oke. Selanjutnya nilai x kurang 5. Nilai gx tadi kan sudah kita ganti dari jadi x kurang 5. Lalu nilai f sekarang kita ganti, yang mana nilai x-nya udah diganti dengan x kurang 5. Berarti kita masukkan nilai x-nya dan kita ganti, berarti 2 dalam kurung x dikurang 5 ditambah 3. Oke, ingat nilai x-nya ini diganti oleh x kurang 5. Jadinya berapa?
2 dikali X berapa? 2X. 2 kali 5 sama dengan 10 ditambah 3. Kita tulis 2X min 10, kita berutang 10, kita mampu bayar 3. Berapa utang kita tinggalnya? Ya, sisanya utang kita berapa? Sisanya utangnya tuh 7. Berarti 2X dikurang 7. Nah, lalu apakah sama hasilnya untuk yang G bundaran F? Kita coba. G bundaran F X sama dengan, berarti itu G F X. Nah, kita ganti nilai F-nya, berarti G F berarti 2X ditambah 3. Kita ganti sekarang nilai G-nya, karena nilai X-nya di depan tidak ada temannya, kita langsung aja, berarti 2X ditambah 3 dalam kurung, tutup kurung ya, dikurang berapa? Dikurang 5. Jadi kita cuma mengganti nilai X penghubungnya, atau sama dikenal dengan ini substitusi. Ya, selanjutnya kita jumlahkan 2X ditambah 3, kita buka tanda kurungnya karena tidak ada yang kalikan. Lalu kita jumlahkan 2X ini plus 3, ini kurang 5. Kita mampu bayar 3, kita berutang 5. Berarti berapa utang kita? Yap, benar sekali, 2. Berarti jawabannya berapa? 2X dikurang 2. Ternyata hasil dari F bundaran G X itu tidak sama dengan jawaban dari berapa? G bundaran F X. Ingat itu. Nah, berarti prinsipnya harus kita cari satu. Ya, ingat, jawaban yang untuk F bundaran G itu adalah 2X ditambah 2X dikurang 7. Sedangkan jawaban untuk G bundaran F itu jawabannya berapa? 2X kurang 2. Itu untuk soal yang pertama. Oke, sebelum kita masuk ke contoh latihan kedua, saya kasih Anda latihan terlebih dulu untuk Anda komen di bawah ini. Pertama, fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 2. Lalu gx sama dengan 3x ditambah 2. Maka nilai F bundaran G 2 sama dengan berapa? Ya, yang duanya ya. Berarti kita cari nilai X-nya dulu, baru kita ganti. Setelah itu dapat F bundaran G X, diganti nilai X-nya dengan angka 2. Coba di komen ya. Komen di bawah ini. Di bawah. Oke. Untuk soal yang kedua, jika suatu fungsi terbarunya sudah diketahui, yang mana misalnya F bundaran G X sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x ditambah 2. Lalu gx sama dengan 2x dikurang 1. Yang ditanyanya pasti tentunya fx. Berapakah nilai x? Fx. Cara ini ada dua cara. Cara pertama akan saya ajarkan. Yang cara pertama itu adalah seperti ini. Kita ganti dulu nilai gx itu kita misalkan dengan a, contohnya ya. Berarti nilai a sama dengan 2x dikurang 1. Lalu kita pindahkan negatif satunya. Berarti a ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena dia pindah ruas ke depan atau ke belakang sama dengan. Nah, maka tandanya tentu berubah dari negatif berubah jadi positif. Lalu 2x sama dengan a ditambah 1x. Ini jadinya apa? Dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini perkalian. Kan 2x itu maksudnya 2 dikali x. Jadi kalau pindah ruas dia jadinya pembagi. Teman kali itu adalah bagi. Udah dapat kita nilai x-nya berapa? A ditambah 1 per 2. Lalu kita masukkan ke persamaan terbaru tadi. Kita bikin di sini ya. F bundaran G X sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x ditambah 2.
Nah, kita masukkan nilai 4 dalam kurung A ditambah 1 per 2 dipangkat 2 ditambah 2 kali A ditambah 1 per 2 ditambah 2. Nah, ingat dulu ada saya jelaskan kalau nilai A ditambah 1 dikodratkan jadinya apa? Yuk. Jadinya ingat seperti ini. Kalau misalnya A ditambah B dipangkatkan 2 jadinya apa? Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah ini pangkat 2-nya diturunkan 2 dikali A dikali B. Maka untuk A ditambah 1 jadinya apa? Kalau dikuadratkan jadinya apa? Berarti A kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali 1. Nah, untuk ini kita bikin di bawahnya sama dengan, maka 4 dalam kurung kita bikin ini ya, kita bikin ini lagi biar lebih jelas. A kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2A 2A kali 1 berarti 2A ya, langsung aja per ini karena pangkat 2 ini juga harus dipangkatkan 2 karena di dalam tanda kurung. 2 pangkat 2 berapa? Benar sekali 4 ditambah ini kan itu sebenarnya udah sama nih perkalian, berarti bisa coret jadinya berapa? A ditambah 1 ditambah 2. Nah, jadi selanjutnya berapakah hasilnya? Kalau mau sederhana ini juga sama. Tadi ini kita dapatkan dari hasil dari 2 bagi 2. Kalau ini udah sama juga bisa kita coret. Jadinya A kuadrat ditambah 1 kuadrat berapa? 1. Berarti ditambah 2A ditambah A ditambah 1 ditambah 2. A kuadrat ada temannya? Tidak ada, berarti kita jumlahkan. Ditambah 2A atau 1 ini dulu ditambah 1 ditambah 2 jadinya 4 ditambah 2A ditambah A berarti berapa jadinya? 3A. Kenapa 3A? Di depan A ini sebenarnya ada angka berapa? Iya, benar sekali ada angka 1. Jadi 2 ditambah 1 jadi berapa? 3. Makanya 3A. Jadi hasilnya A kuadrat ditambah 4 ditambah 3A. Itulah hasilnya untuk nilai fx.